Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang masih setia menemani kami dan masih setia mendukung channel ini sampai saat ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mari bantu mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di pojok kanan bawah, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan video menggambar yang lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi kepada kalian. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan klik tombol like dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Sebagai imbalannya, kali ini kami akan menggambar tokoh request dari subscriber, yaitu menggambar Mbah Waluyo. Jika di video yang lalu menceritakan tentang Kang Mas Budiono, ingatkah kalian tentang pertemuan Mas Budiono dengan penduduk Gembol Sewu yang juga ternyata seorang warga PSHT? Kini kami akan mengupas pula cerita tentang orang tersebut. Kang Mas Waluyo, atau lebih dikenal dengan Mbah Wal. Beliau lahir di desa Gembol Sewu, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal, pada tanggal 1 Mei tahun 1960 Masehi. Ya, memang selisih 1 tahun dengan Mas Budiono. Beliau merupakan anak kelima dari 8 bersaudara. Istimewanya, beliau adalah anak laki-laki satu-satunya dari orang tua yang bernama Bapak M. Hadi Sujitno dan Ibu Sukayati, yang sama-sama berasal dari Tanah Pati. Namun, beliau domisili asli Gembol Sewu, sebuah desa dengan jumlah dukuh terbanyak dan juga dengan jumlah penduduk terbanyak di Kendal yang ada pada saat itu, yaitu berjumlah 17 dukuh dan sekitar 11.000 penduduk. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di desa Gembol Sewu, lalu melanjutkan SMP di Weleri, dan melanjutkan di SGO Semarang. Di SGO Semarang atau Sekolah Guru Olahraga, beliau mulai jatuh cinta kepada pencaksilat, dan pada tahun 1977 beliau mulai berlatih di sana. Dari awal latihan, banyak sekali yang mengikuti, yaitu sebanyak 90 orang. Namun, dari orang tersebut hanya tersisa 1 orang saja. Tak lain dan tak bukan, penyebab dari 89 orang tadi tidak bisa bertahan adalah kerasnya latihan PSHT. Dan tentu saja alam yang menyeleksi siapakah yang pantas dan layak menjadi pendekar sejati. Bukan tentang siapa yang kuat dia yang bertahan saja, karena banyak orang yang kuat, berpostur tubuh kekar, namun tidak bisa sampai akhir. Dan tidak pula siapa yang kaya dia yang berhasil, karena kekayaan tidak bisa dijadikan titik ukur keberhasilan seorang. Namun, siapa yang di hatinya ada niat, ada keyakinan, dan kesungguhan, niscaya seleksi alam akan berpihak baik kepadanya. Setelah itu, Mbah Wal dibawa keluar ke tempat yang bernama Sri Wanito, yaitu sebuah gedung kesenian wayang, ketoprak atau ndargo, dan kesenian Jawa lainnya. Beliau latihan di sana berlanjut hingga tahun 1978. Sampai pada calonan warga sebanyak 4 orang. Dan pada tahun 1979 beliau disahkan menjadi warga tingkat 1. Pada tahun 1981 beliau lulus dari SGO atau Sekolah Guru Olahraga dan melanjutkan perguruan tinggi S1 di IKIP di Semarang yang sekarang bernama UNES. Beliau mengambil jurusan sesuai dengan keahliannya, yaitu jurusan olahraga. Pada tahun 1981 ini pula, beliau membuka latihan PSHT pertama kali di desa Gembol Sewu. 1 tahun berjalan, beliau melatih siswanya sendiri tanpa bantuan saudara warga lainnya. Hingga di tahun 1982, beliau dipertemukan dengan Kang Mas Budiono. Dan bermula dari situ, mereka mulai merintis subcabang Kendal yang masih menginduk cabang Semarang. Beliau merupakan salah satu tokoh perintis pejuang PSHT di Kendal hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan cerita orang lain dan berdalilkan jarene tentang perjuangan mendirikan latihan bela diri PSHT di Kendal, namun beliau adalah salah satu pelakunya. Ibarat kata dalam dunia perfilman, beliau adalah salah satu tokoh utamanya dalam cerita tersebut. Dari melawan orang-orang jahat, melawan gali-gali, hingga perguruan bela diri lainnya.
Di tahun 1982 juga, para siswa didikan Mas Waluyo dan Mas Budiono mengikuti kejuaraan pencaksilat di tingkat Kabupaten Kendal yang bertempat di Gedung Sasana Budaya Kendal dan keluar sebagai juara umum. Pada tahun 1986, Kendal menjuarai juara pencaksilat internasional di Malaysia, yaitu saudari Mbak Seti, dan masih banyak lainnya. Prestasi Kendal yang pasti membanggakan. Pada tahun 1983, Kendal berhasil mengesahkan pertama kali sebanyak 17 siswa, yang salah satu dari 17 siswa tersebut adalah Kang Mas Supriyadi, yang akan kita bahas di video yang akan mendatang. Pengesahan warga baru sebanyak 17 siswa tersebut masih dilaksanakan menginduk di cabang sebelah, yaitu cabang Semarang. Dan pada tahun 1984, Mas Waluyo lulus dari perguruan tinggi IKIP, jurusan olahraga. Dan tahun 1986, beliau diangkat sebagai PNS. Beliau merupakan salah satu guru di SMA favorit di Weleri, yaitu SMA 1 Weleri, yang sering dikenal dengan sebutan Sawel. Beliau terjun di dunia pendidikan dan olahraga hingga sekarang masa pensiunnya pun tiba. Anak-anak dari beliau juga sebagian besar mengikuti jejaknya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau guru. Beliau memang pemuda yang aktif di organisasi sosial, hingga beliau pernah diangkat sebagai ketua Galang Taruna, ketua pemuda, pengurus dari sepak bola, dan beliau merupakan perintis pertama Popda yang dilaksanakan di SMA Sawel. Sedangkan di organisasi PSHT, beliau juga aktif. Beliau merupakan ketua cabang periode kedua setelah Kang Mas Budiono. Sebelum menjadi ketua cabang, Mas Budiono dan Mas Waluyo mengikuti proses latihan untuk menjadi tingkat 2 di Semarang. Dan pada tahun 1988, Mas Budiono dan Mas Waluyo disahkan menjadi warga PSHT tingkat 2. Pesan yang kami dapat dari Mas Waluyo Sudarmo saat wawancara adalah, kita harus bisa membagi waktu. Jika tidak, kita akan dikalahkan oleh waktu. Kita akan kewalahan. Jika kita bisa membagi waktu, sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatan kita, maka kita akan tetap santai dan bisa melaksanakannya semua. Jika dari kalian ada yang mau request ingin digambarkan salah satu tokoh public figure, atau ada keterangan yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video menggambar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.